Salafi Wahabi silahkan sampaikan pendapat yang kalian mau sampaikan. Tapi jaga dua hal. Jangan menyalahkan orang yang tidak sama dengan kalian. Yang kedua, jangan berbohong. Saya akan mencoba untuk bisa menerima para ustadz Salafi Wahabi ini dan tidak lagi ingin berbicara tentang konten mereka selama itu masih dalam ranah perbedaan. Walaupun mereka menyerang kita, selama ini masih ada landasan perbedaannya. Saya cukup membukui bahwa mungkin mereka hanya tidak paham cara menghadapi perbedaan. Ketika mereka mempermasalahkan orang kunut, bagi saya ya sudahlah. Kita berkunut juga, tidak menunggu pembenaran dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya doakan semuanya, setuju tidak setuju dengan konten saya yang menyimak ini, semoga Allah jadikan orang-orang yang urusan di dunianya mudah dan nanti di akhirat juga menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah berbahagia bersama kekasih-kekasih Allah, para rasul, para nabi, para ulama, para wali. Amin Allahumma amin. Saya akan mencoba untuk bisa menerima para ustadz Salafi Wahabi ini dan tidak lagi ingin berbicara tentang konten mereka selama itu masih dalam ranah perbedaan. Walaupun mereka menyerang kita, selama ini masih ada landasan perbedaannya. Saya cukup membukui bahwa mungkin mereka hanya tidak paham cara menghadapi perbedaan. Artinya ketika mereka mempermasalahkan orang kunut, ya bagi saya ya sudahlah. Toh kita berkunut juga, tidak menunggu pembenaran dari mereka. Sudah urusan mereka. Mungkin mereka tidak mau mengamalkan kaidah innama yungkarul mujma alaihi wala yungkarul mukhtalafu fi. Yang harus diingkari itu kalau menyelisihi ijma. Sementara kalau dalam hal-hal yang ikhtilaf ulama di situ maka tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena seseorang yang berbeda dengan kita, fa'ala'allahu yattabi'u madhaban bidalilihi al-qawi. Mungkin saja dia mengikuti madhabnya yang punya dalil yang juga kuat. Misalnya juga masalah maulid. Kalau Ustadz Salafi Wahabi mengatakan bahwa sebaiknya tidak melaksanakan maulid, cukup sampai di situ. Saya bisa terima. Oke. Saya baca kitabnya Imam As-Suyuti. Di situ Imam As-Suyuti itu membantah ulama-ulama yang juga menolak maulidan. Artinya sebelum ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini muncul, memang ada juga ulama yang menolak untuk melaksanakan maulid. Yang mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'ah. Ada. Bukan tidak ada. Bukan hanya Salafi Wahabi yang mengatakan itu. Termasuk juga kalau mereka melarang menambah sayyidina. Saya bisa terima. Ibnu Hajar mengatakan bahwa al-afdol memang al-hifdu bil warid. Menjaga yang terilis dari Rasulullah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Masih tidak ada masalah di bagian ini. Apalagi masalah wudhu, dia bilang kumur-kumur wajib. Saya masih bisa memaafkan. Setidaknya itu saya masih paham apa lintasannya. Satu hal yang saya tidak bisa sepakat adalah ketika mereka berdusta. Karena kalau sudah berdusta, itu pasti sesuatu yang kita sepakati bersama sebagai penyakit. Berdusta dengan sengaja berarti jahat, bohong. Tapi kalau berdusta tidak sengaja, artinya dia sabkul lisan atau mungkin jahlun, bodoh. Jahlun itu maksudnya apa yang dia ketahui tidak sama dengan fakta. Karena antara dusta dengan bohong, jahlun itu sama. Sama-sama sesuatu yang yukhalifu al-waqi. Kalau jahlun idrakuhu yukhalifu al-waqi. Pengetahuannya tidak sesuai dengan keadaan yang aslinya. 1 + 1 aslinya 2, pengetahuan di kepalanya 5. Kalau dusta, ikhbaruhu yukhalifu al-waqi. Penyampaian beritanya tidak sama dengan yang semestinya. 1 + 1 seharusnya 2, dia sampaikan 1 + 1 5. Jadi sepaket. Apakah kalau orang tidak sengaja tidak disebut bohong? Ya bisa juga tetap disebut bohong. Karena Ibnu Hajar, Imam Nawawi ketika mensarah hadis tentang kebohongan, ya tetap ikhbaru syai'in ala khilafihi amdan au sahwan. Jadi yang namanya mengabarkan sesuatu tidak faktual, mau lupa atau sengaja, itu tetap namanya bohong. Tetapi yang berbeda dosanya. Namanya tidak sengaja, tidak dosa. Jadi saya hanya akan fokus mengkritik Salafi Wahabi ini ketika narasi mereka sudah cacat secara ilmiah. Kalau masih di ranah ikhtilaf, mau mereka mengikuti Syekh bin Baz, silahkan, urusan mereka. Mau mereka ikuti guru mereka Syekh Utsaimin, silahkan, urusan mereka.
Mau mereka lebih mengedepankan fatwanya Syekh Albani, urusan mereka. Saya katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Kalaupun mereka menyerang kita, saya sudah tengok banyak sekali channel-channel seperti saya ini ya. Channel-channel yang mengkonter mereka, channel-channel yang menjelaskan hujah-hujah amaliyah aswaja, biar mereka yang menjelaskan. Ketika mereka menyerang tahlilan, menyerang maulidan dan sebagainya. Saya mungkin hanya akan fokus kepada menanggapi ketika mereka itu ya berbohong. Salah satu berbohong misalnya mengatakan Imam Nawawi mengatakan bid'ah mengusap tangan setelah berdoa di luar sholat. Itu bohong. Kita tidak mau bicara mana yang benar bid'ah atau tidak, bukan. Mana yang benar bukan hak kita berbicara. Karena semua mesti punya dalil. Orang baca Sayyidina tidak baca Sayyidina, saya tidak akan bicara mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau berani-berani lisan mereka mengatakan misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani saja mengatakan Sayyidina bid'ah, maka saya tantang. Di mana ucapan Ibnu Hajar mengatakan bid'ah? Ibnu Hajar mengatakan al-afdol saja, yang lebih utama. Tidak biasa mereka mengatakan bid'ah dan tidak bid'ah. Kalau misalnya mereka mengatakan menghapus tangan setelah sholat bid'ah, silahkan. Tapi kalau menarasikan Imam Nawawi mengatakan bid'ah, maka ini arahnya sudah kejujuran secara ilmiah, bukan merebut siapa yang benar. Jadi mari kita tarik kepada pembicaraan yang kita bisa menemukan kesepakatan, yaitu bohong dan tidak bohong. Kalau ngotot mencari siapa yang benar, tidak akan pernah selesai. Toh kamu bilang itu bid'ah, ya ada ulama juga yang mengatakan bid'ah. Tidak pakai Sayyidina, ada ulama yang mengatakan memang tidak perlu pakai Sayyidina. Tidak maulidan, ada ulama yang mengatakan tidak maulidan. Pahala tidak sampai, ada ulama yang mengatakan pahala tidak sampai. Jadi kenapa kita harus heboh di masalah seperti ini? Itu bagi saya. Seandainya memang tidak ada lagi yang lain yang menjelaskan, mungkin saya menjelaskan, tapi saya lihat sudah banyak. Maka fokus saya adalah lebih kepada cara berpikirnya, cara berhujahnya. Konten-konten saya mungkin akan lebih akrab ke situ. Ketika mereka menarasikan keluar dari madhab dan sudah tidak ditemukan ada keterangan yang membolehkan itu, maka saya kritik. Jadi saya akan mengkritik dan memposisikan mereka salah ketika memang sudah tidak ada kemungkinan benarnya. Tapi kalau masih ada kemungkinan benarnya sekecil apapun, saya bisa terima. Kita tetap sepakat untuk berbicara atas nama persaudaraan, atas nama kasih sayang, bukan kebencian. Karena saya kasihan orang-orang yang semangat belajarnya tinggi, lalu dicekoki racun berupa kedustaan. Salafi Wahabi silahkan sampaikan pendapat yang kalian mau sampaikan. Tapi jaga dua hal. Jangan menyalahkan orang yang tidak sama dengan kalian. Yang kedua, jangan berbohong. Itu saja. Karena mereka itu sudah punya panduan sendiri. Jangan merasa baru kalian yang menemukan kebenaran. Dan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.